93,3 FM Sonora Bandung, hari ke-24 di bulan Februari 2021. Dan sekarang tepat di hari Rabu, gilirannya teman-teman dari Rumah Sakit Santo Borromeus Group yang akan mengisi di Bincang Sehat seperti biasa ya, mulai pukul 10 sampai dengan pukul 11 atau interval ke depan ini. Dan Hakim temani Anda yang pasti gilirannya dari Rumah Sakit Santo Yusuf di pagi ini, pagi jelang siang lah ya, karena udah jam 10 lewat biasanya udah orang udah masuk siang lah ya. Gitu. Baik, saya langsung saja perkenalkan yang sudah hadir di sini, narasumber tentu cantik-cantik. Gitu ya. Ada Mbak Lastri dulu. Oh iya, apa kabar Alhamdulillah nih? Sehat. Apa Di kabar? Alhamdulillah sehat juga. Yang pasti di promosi kesehatan. Iya, masih bagian tetap di situ. masih tetap ya. Betah kayaknya di situ ya, enak ya. Di betah-betahin. Betah lah, harus betah. Harus betah dah ya. Dan yang pasti selain Mbak Lastri juga tentu berkaitan dengan tema kita di hari ini. Bincang sehatnya adalah seputar terapi ini ya, hemodialisa. Ini melengkapi di hari ini ada Mbak Daniati. Halo. AMK. Apa kabar? Halo, pagi baik. Ini ada kaitan saudara sama Nia Daniati yang Enggak lah. Jauh loh. ketahuan anak 80-an. Aduh. Itu mah ayah saya ngefans sama Oh dia. gitu ayahnya ya. Saya pikir ada ininya gitu lah. Anaknya gitu, adiknya gitu ya. Silsilahnya nyambung-nyambung juga gitu. Oke, selamat kabar baik ya, sehat ya, Sehat, puji Tuhan. Saya panggilnya Mbak Daniati. Mbak itu biasanya dipanggil Oh, Daniati aja. Daniati. Oke. Nah, ini yang pasti sahabat Sonora boleh interaksi ya di sini seputar terapi hemodialisa. Yang mungkin selama ini ya pernah Anda dengar juga begitu ya, atau lebih ininya lebih familiar di masyarakat itu apa, cuci darah ya? Cuci darah. Atau HD begitu ya disebutnya gitu ya, Mbak Lastri ya. Nah, ini berkaitan dengan itu, Anda boleh interaksi di SMS dan juga WhatsApp 0811 190 1827. Oke, sebelum lanjut mungkin Mbak Lastri atau Mbak Daniati bisa jelasin dulu nih tentang terapi hemodialisa ini apa dan seperti apa sih sebetulnya? Langsung aja sama ininya. Oke. Sama karena kalau Mbak Daniati di bagian lebih tepatnya mungkin Hemodialisa, cuci di bagian hemodialisa Rumah Sakit Santo Yusuf ya. Nah, silakan Mbak Daniati. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Yang saya maksud dengan hemodialisa di sini adalah suatu terapi pengganti ginjal yang bertujuan membuang zat-zat sisa, elektrolit dan kelebihan cairan tubuh. Hemodialisa itu diperuntukkan untuk pasien gagal ginjal kronik yang dilakukan secara rutin 2-3 kali seminggu selama 4-5 jam dan dilakukan di rumah sakit yang memiliki unit HD. Oke. Hemodialisa. Itu ya, jadi atau cuci darah itu tadi. Kemudian yang jelas sih ini diperuntukkan bagi siapa sih? Mungkin semua usia, kalangan usia, atau biasanya Enggak. kalangan usia berapa? Jadi ini diperuntukkan, ini tidak tergantung usia ya Mas ya. Jadi untuk setiap pasien yang sudah dinyatakan gagal ginjal oleh dokter melalui beberapa pemeriksaan ya, pemeriksaan darah, urin, kemudian juga tes diagnostik. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti udah dinyatakan, oh ini nih misalnya fungsi ginjalnya sudah terganggu, itu harus cuci darah. Salah satu terapi toh. Aduh, kalau dengar cuci darah itu agak-agak ini merinding. Ya. Karena kan satu sisi itu selain butuh waktu juga, kemudian dari sisi biaya juga orang katanya mahal dan seterusnya. Betul. Tapi sebelum ke situ, kok disebut gagal ginjal? Kenapa sih gagal ginjal? Gagal gitu ginjal itu karena si ginjalnya memang gagal melakukan fungsinya. Jadi si ginjal itu punya fungsi dalam tubuh kita itu ya, salah satunya menyerap cairan dan membuang zat-zat sisa, zat sisa atau limbah yang tidak dipakai dalam tubuh. Nah, si ginjal pasien yang gagal itu dia nggak bisa ngeluarin si zat-zat sisa tadi itu. Jadi misalnya nih, kalau kita normal kita minum 1 liter air putih dalam sehari ya. Misalnya nih, kita normalnya keluar lagi kurang lebih 1 liter juga dalam sehari urin, pipis ya, kencingnya kita.
Nah, kalau pasien yang gagal ginjal ini nggak akan nyampe 1 liter, gitu. Jadi dia banyak yang tinggal di dalam tubuhnya. Gitu. Makanya nanti si pasiennya menunjukkan gejala misalnya dia bengkak, gitu. Nah, kalau kayak kita kan gini, kulitnya bagus nih, ditekan bagus ya, enggak lah. Bukan kulit saya bagus maksudnya ya. Nah, kalau kayak kita kan normal nih, ditekan baik nih, kembali lagi. Nah, kalau pasien-pasien gagal ginjal kita tekan, mungkin butuh beberapa waktu untuk dia bisa balik lagi karena tadi kelebihan cairan dalam tubuhnya itu. Gitu. Begitu. Bukan apa sih, ada penyakit beri-beri yang kalau ditekan gitu? Yang dikenal ya, salah satu. Beri-beri itu apa sih? Tapi bukan ya. Bukan ya, beda lagi ya? Bukan. Jadi kita dekoknya cek bahasa Sundanya. Jadi kalau kita gitu itu baliknya cepat lah gitu ya. Kalau kita cepat ya, kalau mereka tuh lambat. Itu salah satu indikasi kelebihan cairan dalam tubuh. Atau sesak kah, atau perutnya membengkak kah, gitu. Jadi kalau kita misalnya nih saya badannya kurus tapi perutnya gendut, kita mesti harus agak aware ya, mungkin kelebihan cairan dalam rongga perutnya si pasien itu. Gitu. Bagian tubuh mana yang kalau dipencet dia jadi lambat atau ini normal gitu? Paling sering sih ditungkai ya, paling gampang kita menilainya di tungkai. Tungkai. Kaki. Tungkai. Kaki. Atau misalnya si ini loh apa? Mata kaki gitu kan. Di situ ya. Punggung kaki ya. Punggung nggak? Punggung kaki. Gitu. Jadi bisa dicek buat yang awam gitu masyarakat, cek aja itu ya gitu ya. Kalau kembalinya lagi agak lambat ya ada penumpukan cairan. Hati-hati. Kemungkinan ke situ ya. Penumpukan cairan nih gitu. Oke. Nanti kan gejalanya kan nggak cuma itu doang toh. Ada gejala lain yang menyertai. Apakah dia mual, gitu, nggak bisa nggak nafsu makan, gitu, anemis, banyak gejalanya. Oke. Dan gagal ginjal ini faktor apa sebetulnya yang memicunya gitu sehingga terjadi gagal ginjal? Terbesar sih penyakit ya. Misalnya pertama diabetes mellitus itu kan, itu penyumbang terbesar untuk kejadian gagal ginjal. Kemudian hipertensi atau darah tinggi ya. Kemudian penyakit-penyakit yang lain misalnya autoimun atau enggak misalnya penyakit saluran kencing yang menahun. Misalnya nih kita punya batu ginjal misalnya. Terus kita biarkan itu kan mengganggu. Nanti dia mengganggu aliran darah ke ginjal. Itu yang bikin fungsi si ginjalnya menurun, terjadilah gagal ginjal. Gitu. Jadi yang sekarang ini Anda sahabat sonora yang punya fungsi ginjalnya baik begitu ya, rawatlah dengan baik juga ya gitu ya. Di antaranya dengan cara apa, Mbak Daniti? Merawat ginjal. Merawat ginjal itu. Paling penting sih air putih ya. Jadi konsumsi air putih kita itu minimal paling sedikit 8 gelas per hari, paling 8 gelas hari. Lebih juga masih oke ya. Selama ginjal kita masih bagus. Karena kan memang kayak bahan baku tubuh kita kan memang cairan. Yang paling kita butuhkan itu memang cairan. Air putih yang memang sesuai ya kadarnya sama cairan tubuh dalam tubuh kita itu gitu. Paling penting itu, terus kemudian olahraga tentunya, terus pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Paling penting kan itu. Kemudian kalau makanan juga ya, kita nggak over lah, kayak misalnya yang terlalu asin atau misalnya terlalu manis. Tadi kan kaitannya dengan diabetes, hipertensi, kemudian kalau kita memang udah punya penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan itu, ya kontrol secara teratur rutin, ya. Rutin. Karena kan dengan pemberian obat-obatan misalnya diabetes, pemberian obat-obatan diabetes kan mengontrol kadar gula dalam darah kita, itu nanti mengakibatkan si aliran darah ke semua organ tubuh kita terutama ginjal tetap dipertahankan paten bagus gitu. Gitu. Oke. Kalau 8 gelas sehari minum air putih gitu ya? Itu bisa dalam satu waktu gitu. No. dalam sehari ya. Gitu ya. Gak mungkin saya kurang 3 gelas lagi atau saya belum minum 6 gelas lagi langsung 6 gelas gitu. Enggak lah. Enggak gitu juga kan kita punya 24 jam dalam sehari toh. Jadi kita atur-atur lah. Kalau 24 bagi 3 bagi 24 bagi 8 kurang lebih 3. Ya, 3 gelas ya, gitu kan. Itu gampang lah gimana kita aja ngaturnya sih ya. Misalnya makan 2 gelas. Kan kayak cuman gini tuh
segelas itu kan paling cuma 200 sampai 250 cc ya. Itu kan 1 teguk sebenarnya. Kalau kita membiasakan banyak minum kan, segini doang, 1 aqua gelas gini doang kan. Misalnya kita mau makan segelas dulu, makan beres itu 1 gelas itu kan lagi. Bukan masalah yang sulit sebenarnya ya, cuman membiasakan diri untuk rutin minum air putih ini kan memang agak sulit ya, terutama yang memang males kah, atau mungkin bilang air putih nggak enak nggak ada rasa gitu kan, kan itu malah jadi yang males nggak ada rasa, mendingan saya pakai minuman yang manis kan, atau yang kemasan minuman bersoda misalnya. Ya betul, padahal kan sebenarnya itu nggak terlalu baik karena kan ada kontennya, apakah kafein kah, pewarna kah, pengawet kah gitu kan. Sementara kalau air putih kan nggak ada kontennya, isinya paling mineral doang kan. Dan itu memang yang dibutuhkan ya. Ya betul, itu dibutuhkan sama tubuh kita. Kalau kayak minuman bersoda nih misalnya, itu ada efek yang secara langsung atau mungkin berlangsung lama juga buat ginjal gitu? Ada dampak yang ini nggak sih? Kalau langsung mungkin enggak ya, tapi pasti kalau dia menahun ya. Jadi sering gitulah ya mungkin. Betul, tapi mungkin kalau misalnya cuma seminggu sekali, minum seminggu sekali, terus kita tetap minum air putih banyak, harusnya juga enggak ya. Karena kan walaupun dia misalnya mengandung pengawet atau pewarna, tetap kan kebilas kalau kita banyak minum. Tapi yang bakal menjadi masalah adalah minuman bersoda kah atau kemasan kita konsumsi lebih banyak daripada air putih, itu kan dia bakal mengendap. Sementara kandungan yang tadi yang saya bilang, misalnya pengawet, pewarna, itu kan nggak sesuai dengan kandungan yang harusnya diserap dari dalam tubuh. Itu yang bakal menumpuk, tahun berjalan, dia menjadi endapan dalam tubuh, itu yang ngeganggu fungsi si ginjal kita tadi itu, gitu. Kalau kita yang awam nih, Mbak Riniati, untuk mengetahui ginjal kita masih berfungsi baik, itu bisa diketahui dari apa? Apakah buang urin secara teratur gitu ya, buang air kecil secara teratur, atau dari mana ya? Iya betul. Paling tolak ukur paling mudah sih ngeliatnya dari berapa sering kita berkemih dalam sehari ya. Misalnya kan kalau tadi 8 gelas ya, berarti itu kurang lebih 1 liter sampai 2 liter ya. Itu kita hitung aja dalam sehari bisa berapa kali saya berkemih. Kalau misalnya lebih dari sekitar ginjal itu berproduksi sekitar sampai 4 jam ya, sampai 4 jam. Berarti dalam sehari kita harus berkemih setidaknya 6 kali dalam sehari. Dengan jumlah yang cukup ya sekalinya berkemih ya. Jangan misalnya 6 kali sih, tapi cuma setetes 2 tetes, itu juga kan nggak benar ya. Gitu. Kalau dikira jumlahnya cukup, lebih dari 6 kali sehari, saya pikir sih itu masih oke ginjalnya. Masih baik lah ya, relatif baik. Tapi kalau kualitasnya sendiri menentukan kualitas. Misalnya ada yang sempat saya baca itu ada yang berwarna kuning pekat begitu, atau kuning agak muda warnanya gitu, atau gimana? Harusnya yang normal itu kuning muda ya, kuning muda agak tua bening sedikit. gitu lah ya, gitu, agak kuning bening gitu. Kalau kita lebih banyak minum air putih pasti dia lebih bening. Tapi kalau misalnya minumnya ngepas doang kan kuning sampai agak tua ya, muda sampai agak tua. Tapi kalau dia menjadi keruh atau misalnya sedikit ada darahnya gitu kan, itu juga kita mesti hati-hati, kita mesti aware. Pasti ada sesuatu yang nggak benar nih. Kalau itu terjadi berkelanjutan terus menerus ya. Tapi mungkin kalau cuma sesekali, mungkin saat itu kita ada salah saat itu doang, gitu. Pokoknya banyaknya minum air putih aja gitu. Udah paling benar. Kalau kita nggak punya ini ya, nggak punya misalnya penyakit jantung kah, atau udah kadung gagal ginjal mah udah nggak bisa minum banyak air putih kan? Oh iya. Udah nggak bisa, nanti kan bengkak. Gitu karena ya? dia udah nggak bisa ngeluarin air kencingnya kan, nggak seperti kita yang normal. Jadi banyak minum air putih itu tetap kalau kita nggak punya penyakit yang melarang kita banyak minum jantung dan gagal ginjal kan? Jadi kalau sudah gagal ginjal itu minumnya ditakar gitu ya? Ditakar betul, ya? ditakar. Kalau masih di awal ketahuan nih si pasien, nanti disesuaikan. Dia kencing dalam sehari itu bisa berapa cc. Misalnya nih, dia dalam sehari pipisnya cuman katakanlah 500 cc. Misalnya ya. Berarti dia minum juga kurang lebih segitu aja. Biar
nggak terjadi penumpukan cairan tadi dalam tubuhnya. Gitu. Tapi selanjutnya ya dia harus tetap membatasi si cairannya itu. Nggak hanya air minum doang ya. Misalnya dia makan sayur pakai sop, itu juga udah diperhitungkan menjadi cairannya dia. Gitu. Iya. Biar seimbang kan, yang masuk berapa, yang keluar diharapkan juga segitu. Segitu juga ya. Jadi kayak apa ya, semacam membilas di dalam ginjal itu ya. Gitu. Nah, kalau kita yang normal kan kita bilang itu membilas. Kita harus bisa ngebilas, tapi kalau di pasien gagal ginjal udah nggak bisa mereka ngebilas itu, makanya dibatasin si cairannya. Begitu. Oh gitu ya. Dan hemodialisa ini adalah untuk berkaitan dengan cuci darah itu tadi. Jadi fungsinya untuk apa sebetulnya? Mengganti si fungsi ginjal kita itu. Jadi hemodialisa itu terapi itu kan pengobatan ya, untuk mengganti fungsi ginjal kita. Kan tadi salah satu fungsinya itu menyerap cairan sama membuang sisa. Menyaring segala menyaring ampasnya juga gitu ya, nggak perlu gitu ya. Ampas yang nggak perlu itu kan kita buang. Iya, betul. Nah, pada pasien-pasien penderita gagal ginjal, mereka udah nggak mampu ginjalnya. Oleh karena itu, dicuci darahnya lewat si hemodialisa ini. Gitu. Jadi menggantikan si fungsi ginjal lewat mesin itu. Oke. Gitu. Ini menarik nih sahabat-sahabat, yang pasti kalau mau tanya-tanya silakan di SMS dan juga WhatsApp ya 0811 190 1827 atau telepon kami buka juga di 022 4261 666. 93,3 FM Sonora Bandung dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia. Kita masih lanjut bincang sehat bersama teman-teman dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung. Dan satu informasi dulu sahabat Sonora ya, untuk bincang sehat bersama narasumber dari Santosa Hospital Bandung Sentral maupun Bandung Kopo. Nah, itu biasa digelar di hari Selasa sore ya, mulai pukul 16 sampai 17 ya. Dan tetap Anda bisa interaksi juga di SMS dan juga WhatsApp 0811 190 1827. Nah, kali ini yang pasti bersama Rumah Sakit Santo Borromeus Group ya, begitu ya. Dan kali ini dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung terkait dengan terapi hemodialisa. Baik, ini sebelum lanjut Mbak Lastri, Mbak Daniati, ada yang interaksi juga di WhatsApp 0811 190 1827. Ini dari orang Cikalong Kulon ini. Jauh. Tapi gara-gara WA jadi kayak deket aja gitu ya. Kita udah bisa. Ini dari Bang Fei ini. Selamat siang. Bicara tentang cuci darah, orang yang kena gagal ginjal itu kena pada orang-orang dewasa. Dari usia berapa bisa terjadi gagal ginjal itu? Dan apa pencegahannya supaya jangan sampai terjadi gagal ginjal? Kemudian solusi terbaiknya seperti apa yang harus dilakukan? Oke, ini Bang Fei, Ketua Komsolong Komunitas Sonora Cikalong. Keren. Keren bener. Nanti yang Komunitas Sonora Cikutra aja bikin. Apa dia? Komsoci. Maksa. Rumah Sakit Santo itu ada di Jalan Cikutra ya. Nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7. Oke. Langsung deh kayaknya Mbak Daniati ya. Ditanggapi barangkali, jawab. Oke, jadi kalau untuk bicara tentang usia, sebenarnya nggak ada usia yang nggak ada usia patokan ya untuk pasien itu bisa menderita gagal ginjal. Yang jelas sih pasti, yang jelas biasanya dia memang punya penyakit tadi dulu ya, penyakit dasarnya dulu, misalnya apakah dia diabetes gitu ya, atau hipertensi kah, gitu kan. Atau kadang juga tidak diketahui sih penyebabnya, ada juga ya. Oh gitu. Jadi mungkin ditanya diabetes enggak, diperiksa juga gulanya bagus, hipertensi juga enggak. Tapi tadi fungsi ginjalnya udah nggak bagus. Kan tadi kan berdasarkan tes darah, tes urin. Diagnostik yang lain gitu kan. Gitu. Jadi nggak ada patokan usia berapa pasien bisa menderita gagal ginjal. Kemudian untuk apa tadi teh? Mempertahankan ya, pencegahan ya? Pencegahan lebih ke, walaupun tadi sudah diulas juga ya sebagian ya, barangkali ya, mencegah. Untuk pencegahannya, kalau kita masih sehat, belum punya penyakit apa-apa, tadi ya, yang cukup minum air putih, kemudian pola hidup sehat ya, misalnya tidak begadang, teratur lah aktivitas. Begadang bisa memicu juga? Jelas atuh Kang.
Gimana? Di saat kita begadang kita kan pastinya kan over. Semua yang over juga akan bagus ya. Badan kita terlalu ya. Nggak ada cukup istirahat. Mau nggak mau tanpa kita sadari tubuh kita kan bekerja lebih aktif ya gitu ya. Betul, aktif lebih panjang dibandingkan kalau waktunya. kita istirahat. Saat kita istirahat kan si tubuh itu seperti meriset kembali kan. Jadi kita ditidurkan kemudian tubuh itu memperbaiki. Misalnya hari ini dia udah terlalu capek, dia memperbaiki dirinya sendiri. Betul. Gitu kan, supaya tetap bagus nih fungsinya gitu. Nah, makanya kalau bangun tidur tuh berasa seger gitu ya misalnya. Betul. Kalau kita tidur cukup. Kalau berkualitas juga tidurnya. Kalau tiap tidurnya banyak gangguan kan tetap aja nggak seger ya. Nggak seger. Gitu. Apalagi pas bangun tanggal tua lagi, aduh. Ingat cicilan. Wah itu makin nggak sehat lagi ya. Makin pusing ya. Aduh. Iya gitu benar ya. Untuk pencegahannya. Terus kalau misalnya sudah menjadi pasien gagal ginjal, pastinya dia mempertahankan fungsi ginjalnya itu ya. Misalnya mempertahankan berat badannya, ya kan? Jangan sampai dia kelebihan berat badan terus. Kalau misalnya nih kan pasien gagal ginjal, kita batasi asupan cairannya. Misalnya paling banyak itu 1 liter dalam sehari paling banyak ya, untuk masih di stage awal itu. Tapi kalau udah semakin sering, kita kurangin lagi si cairannya itu supaya badannya tetap kering, enggak terjadi pembengkakan ya kan? Karena dengan dia terjadi pembengkakan, nanti masalah yang timbulnya banyak. Apakah dia menjadi sesak, atau misalnya dia menjadi cepet capek, jalan sedikit aja dia cepet capek ya kan? Atau misalnya menjadi sulit tidur. Dan gimana mau tidurnya, orang dia sesak kan? Kalau orang kita tidur kan normalnya kan kita terbaring, terlentang ya kan? Betul. Paling pakai 1 bantal. Kalau pasien dengan penumpukan cairan dalam tubuh, terutama di paru atau di perut, boro-boro bisa terlentang toh. Paling dia harus duduk kah, atau dia harus berdiri mungkin kan gitu. Jadi itu tadi. Jadi kalau udah terkena gagal ginjal, dipertahankan apa yang harus dia kerjakan. Mengurangi cairannya, makanannya dijaga. Kalau udah gagal ginjal mah pantangannya banyak. Makanan juga sayur, buah, segala macam tuh kan udah mulai dibatasi. Yang tinggi garam tidak boleh, yang tinggi kalium tidak boleh, tinggi fosfor tidak boleh. Itu semuanya dijaga sama mereka. Sama tetap rutin kontrol untuk kontrol gula darahnya, untuk kontrol tekanan darahnya, sama keluhan-keluhan lainnya, supaya dia tetap produktif ya, even dia sudah cuci darah. Jadi gagal ginjal itu makanan juga banyak yang harus dihindari ya. Karena kan tadi kan fungsinya dikatakan gagal karena tidak bisa membuang zat-zat sisa sesuai fungsinya ya gitu. Betul. Nah di makanan itu banyak yang menjadi zat sisa, misalnya fosfor. Nanti itu diserap segimana dalam tubuh, sisanya harus kita keluarkan. Nah mereka udah nggak bisa. Nanti terjadi penumpukan, jadi ngasih keluhan ke si pasien-pasien itu gitu. Waduh. Gitu. Oh gagal ginjal berarti dipastikan juga nggak bisa nasi padang, nggak bisa. Nasi padang nasinya doang mah boleh kayaknya nasinya ya. Boleh. Nasinya mah boleh, atau kan sama ikan goreng boleh. Aduh, jadi mendingan pelihara lah ginjal Anda sahabat Sonora ya. Aduh, repot gak bisa makan nasi padang mari. Aduh, itu mah bahaya. Bahaya terbesar ya. Bahaya terbesar. Oke, itu buat Bang Frey ya, berarti cukup jelas juga. Nah ini terkait dengan terapi hemodialisa di Rumah Sakit Santo Yusuf nih. Mbak Lasri nih sekarang mungkin boleh bisa jelasin. Kan sekarang masa pandemi. Nah mungkin ada SOP yang lebih ketat lagi jangan-jangan gitu. Karena kan orang harus cuci darah, kemudian mungkin juga ada kekhawatiran. Sekarang masa pandemi, ini seperti apa ya yang SOP yang diterapkan di sana? Ya, semuanya khawatir ya. Bukan saja pasien-pasien yang rentan, ini termasuk pasien yang rentan ya. Dan pasien-pasien dengan hemodialisa ini sangat rentan sekali. Nah, rentannya bukan hanya rentan terkena. Kalau udah terkena, efeknya itu sangat berat gitu. Kalau pasien-pasien COVID ya, yang hemodialisa. Nah, antisipasi kita di Rumah Sakit Santo Yusuf, bagaimana sih strategi gitu biar pasien-pasien yang datang ke rumah sakit yang mereka punya terapi yang ketat, ini harus dijalankan ketat nih.
hemodialisanya rutin, nggak boleh terganggu jadwalnya, walaupun sedang pandemi gitu. Nah di situ mereka pasti takut, aduh saya ke rumah sakit takut, di rumah sakit banyak yang COVID gitu. Nah udah gitu saya dalam perjalanan juga takut nih. Nah itu sebetulnya ada protokol-protokol yang harus dijalankan. Yang kita sebagai promosi kesehatan itu yang kita perlu perhatikan itu sebetulnya bagaimana sih seorang yang dengan gagal ginjal mau pergi hemodialisa gitu, itu tuh bagaimana alurnya ke rumah sakit itu. Betul. Nah misalkan datang dari rumah nih mau pergi ke rumah sakit, berarti kan dalam perjalanan itu kan dia harus apa? Pakai kendaraan seperti apa? Diantar sama siapa? Itu kan harus dipikirkan juga. Mereka itu harus safety di dalam perjalanannya. Kalau bisa sih jangan pakai kendaraan umum. Gitu ya. Kalaupun memang terpaksa menggunakan kendaraan mobil misalkan, ya kita punya protokol bagaimana sih di dalam kendaraan itu. Bukalah kacanya, jangan pakai AC gitu kan. Pakai masker tetap. Perjalanan masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit akan seperti yang sudah saya bilang ya kemarin itu, ada protokol yang harus dijalankan. Di situ kan harus cuci tangan dulu, jaga jarak. Nah seperti itu. Itu strategi-strategi yang pada saat akan cuci darah. Nah, terus salah satunya juga di unit hemodialisa itu sendiri itu ada satu protokol tertentu ya untuk pasien-pasien yang cuci darah gitu. Pasti ada kekhawatiran untuk mereka. Aduh, dia positif enggak ya COVID? Saya takut ketularan gitu. Nah, di situ juga nanti akan ada screening yang akan dilakukan untuk pasien, untuk keluarganya juga, ya kan, dan untuk stafnya juga, gitu. Jadi si pasien itu akan di screening, apakah mengarah ke arah COVID atau tidak. Kalau misalkan pasien itu sudah dilakukan screening, misalkan ke arah COVID nih, oh tidak ada, berarti dia akan dilakukan pemisahan. Cuci darahnya nanti digabung dengan orang-orang pasien-pasien yang tidak yang tidak COVID. Nah, kalau misalkan pada saat screening si pasien itu, oh ternyata mengarah ke arah COVID, menderita COVID nih. Nah itu akan di screening lanjutan. Biasanya mungkin akan diperiksakan rapid antigen, bisa juga ke swab PCR. Oh ini ternyata positif. Nah pasien ini yang hemodialisa nih, berarti kan mesinnya harus beda, nggak bisa disatukan juga dengan pasien-pasien yang non COVID, dan ruangannya juga harus terpisah. Fasilitas itu ada? Iya ada di Santo Yusuf ada, jadi dipisahkan. Dan kemudian screening dari keluarganya juga. Keluarga kan pasien ini tuh pasti harus didampingin, ya betul nggak ya? Kalau lagi cuci darah tuh kan keluarga juga ikut masuk, ya kan? Ingin didampingin. Ada ketakutan loh di situ. Jangankan cuci darah yang COVID ya, yang non COVID juga takut loh cuci darahnya dikeluarin dulu, gitu kan, keluarin dicuci di luar, dimasukin lagi kan, itu satu ketakutan. Nah kalau untuk pasien-pasien cuci darah dengan COVID itu kan dipisahkan. Keluarga juga nggak boleh masuk ke situ. Jadi khusus di situ hanya ada petugas dengan pasien. Dan di sini juga ya saya juga suka perhatikan ya, yang pasien-pasien cuci darah tuh ingin makan enak tuh di situ ya. Gitu? Ingin makan enak betul. Iya betul loh Kang. Mamayu gitu. Mamayu kan sebelum cuci darah itu kan mereka dilarang makan yang enak. Makan padang boleh nggak? Nasi padang. Pas lagi cuci darah. Ketika itu nasi padang rendang. Sampai cuci darah sambil makan enak kan. Kaci itu boleh. Kaci tuh. Sebelum COVID mah kaci lah. Itu ya. Sekarang udah nggak bisa. Nah itu juga harus dikasih tahu pasiennya. Mereka tuh pada saat itu makanan juga harus dilihat makan apa gitu. Terus tidak boleh dampingin kan keluarga. Jadi mohon dimaklumi bahwa protokol kami tidak boleh mendampingi pada saat di hemodialisa gitu. Keluarganya nggak boleh datang gitu, mendampingi masuk gitu. Nah udah gitu termasuk screening untuk petugasnya. Petugasnya juga harus sehat. Nah APD lengkap akan dikenakan, APD lengkapnya. Level 3 yang kayak hazmat ya, semuanya. Level 3 itu udah paling tinggi ya, paling ini ya. Iya. Yang jangan ada kulit yang kelihatan aja lah. Semuanya gitu tertutup. Ya? Tertutup aja. Iya. Cuman mata aja ya. Mata juga tertutup pakai Google. Itu nggak pernah salah orang manggil gitu kan, semua sama. Salah lah. Halo gitu. Kasih tanda tuh. Iya. Kan kedengeran dari suaranya. Ya, terus satu lagi nih, pengantar juga
ya kita screening yang pengantar keluarga harus sehat, nggak boleh nggak boleh sakit juga. Itu protokol-protokol yang harus kita jalankan pada saat hemodialisa pada saat pandemi. Nah, itu yang kalau misalnya rawat jalan. Kecuali kalau misalnya dirawat inap, itu juga beda lagi. Pasien cuci darah harus rawat inap. Waduh. Nah, itu COVID lagi. Waduh, ada itu yang begitu. Ada itu. Aduh, Kang. Ya Allah. Itu justru kan makanya efek dari pasien-pasien hemodialisa terkena COVID itu double ininya. Aduh. Double. Kadang-kadang COVID-nya udah beres, tapi efek dari gangguan sistemiknya itu terganggu, ya itu malah jadi yang diobatin. Padahal si COVID-nya udah selesai misalkan. Itunya yang efek setelah dari infeksi COVID itu. Itu makanya kalau rawat inap juga sama protokolnya seperti itu. Jadi akan dipisahkan, diisolasi COVID, mesinnya juga khusus gitu seperti itu. Aduh, udah kena COVID terus harus HD ya. Ya, nah itu kita juga petugasnya ini banget ya, strict pisan. Ketat lah pokoknya itu. Ya observasi pasien-pasien seperti itu kan penurunan kesadarannya, penurunan fungsi pernafasannya cepat juga. Gitu. Oke, ini lanjut lagi. Yang pasti intinya untuk mereka yang mau HD hemodialisa di Rumah Sakit Santo Yusuf di masa pandemi ini khususnya aman ya. Karena memang ada screening dan seterusnya SOP-nya justru lebih ketat lagi gitu ya. APD-nya level 3 gitu kan, ini tenaga kesehatannya juga. Baik, ini ada interaksi lagi dari Mang Mengmong namanya. Saya mau tanya, Dok, katanya, kalau di cuaca dingin, apakah itu ginjalnya normal kalau sering buang air kecil? Oh, beser. Oh, iya. Nah, buang air kecil agak besar, maksudnya gimana? Agak banyak mungkin. Buang air kecil agak besar. Kenapa disebut cuci darah? Bagaimana kalau darahnya diganti baru misalnya? Nah, itu. Saya mau jawab dan niati. Buang air kecil agak besar. Sebentar ya, saya masih mikir dulu. Saya dulu. Ampun, Mang Mengmongnya kepikiran lagi. Buang air kecil agak besar. Aduh, ampun. Saya baca lagi, buang air kecil agak besar. Bener nggak tulisannya itu? Iya bener makanya. Siapa tahu memang istilah medis ada juga. Nggak ada ya. Ini memang bikin sendiri, ampun. Oke. Mangga, siap? Oke deh, cukup lah ya ketawanya. Jadi gini, kalau misalnya pertanyaannya kan beser ya saat udara dingin, kalau itu sih wajar ya. Normal ya? Normal, karena saat udara dingin kan pembuluh darah di tubuh kita itu mengeriput, ngecil dia, berkerut lah ya. Berkerut, jadi mau nggak mau kita ngasih respon ke si ginjal itu untuk berkemih. Oh gitu. Itu makanya beser ya. Ya kalau baru keluar toilet terus udah mau beser lagi, itu nggak normal ya. Nggak normal yang tadi belum beres. Baru juga nutup pintu udah mau lagi. Oh itu nah, itu nggak normal. Kecil agak besar. Itu kali ya, agak besar. Baru nutup pintunya, udah beres, udah mau lagi gitu kan. Itu berarti agak besar itu, agak sering lah berarti mungkin itu mungkin sering. Ampun, Mang Mengmong. Begitu. Terus kenapa disebut cuci darah? Disebut cuci darah karena kan kita itu membersihkan si darahnya tadi tuh. Jadi si darah kita itu darah bukan coba disedot nih misalnya kalau disimulasikan lah gitu. Darah pasien ini disedot. Jadi si darah pasien itu kan kita tusuk ya. Kita ambil darahnya, kemudian kita sambungkan ke mesin diputer. Nah, dibersihnya itu yang di mesin ini. Di mesin itu. Pakai apa sih? Pakai zat-zat tertentu ya. Ada dialisatnya gitu. Dibersihkan di mesin, kemudian darah yang sudah dibersihkan di mesin ini dibalikin lagi ke dalam tubuh. Gitu sih simulasinya ya. Jadi simpel kan, kita bilang darahnya dicuci darah lah. Gitu makanya. Kira-kira begitu ya pengertiannya ya. Kalau darahnya diganti baru bisa nggak diisi ulang? Susah ya.
Darah kita tuh kan banyak banget. Nah ya. itu kan ya. Masa mau diganti pakai darah apa tuh? Wah. Kalau diganti kecuali kalau ini ya kebutuhan operasi misalnya kan kecelakaan transfusi ya disebutnya betul, diisi darah baru ya, darah pendonor pada kasus anemia kita tambahkan darah itu. Cuman kalau misal pasien gagal ginjal darahnya diganti baru ya nggak bisa tuh. Mau seberapa banyak coba? Iya, ya berapa kan? Liter satu tubuh kita teh ya? Aduh, nggak ada yang jualan tuh. Aduh, yang donornya juga nggak akan cukup. Aduh, ya. Maksimal kan orang kalau donor tuh berapa? 1 labu ya? Bisa sampai 2 labu. 2 labu ya, tergantung kondisi ininya juga kan ya. Paling banyak berapa ya? 500 cc paling 500 cc ya. Gitu. Dan kabarnya juga PMI lagi kekurangan sekarang masa pandemi ini ya, karena khawatiran susah ya kan. Aduh, makanya tetap yang lagi sehat mudah-mudahan tetap sehat ya, Malasri ya, Mariniati ya juga sama ya. Terutama tenaga kesehatan nih yang pasti yang semua yang berkaitan yang bekerja sampai dengan sekarang ini di layanan-layanan kesehatan lah ya. Itu berkaitan sama publik juga yang semoga tetap sehat lah semuanya gitu. Oke, tadi saya mau nanya apa ya? Jadi lupa lagi, ampun Bang Memang. Agak besar ini. Aduh. Nah, tapi yang jelas kalau ketika orang melakukan hemodialisa, lalu apa artinya? Yang pertama sih memang pendamping memang tidak dibolehkan ya, dilarang kalau untuk mendampingi kalau COVID ya. Yeah. Dan itu memang terjadi. Mereka yang kena COVID pun ada yang harus HD juga begitu. Dan itu memang bisa memperparah kena COVID. Ya ketika harus HD gitu ya, gagal ginjal karena COVID, itu bisa memperparah ya? Memperparah. Jadi kalau si pasien-pasien gagal ginjal ini, daya tahan tubuhnya nggak seperti kita yang sehat ya. Jadi mereka itu rentan banget sama penyakit dari luar ya. Karena kan tadi mereka punya tensi tinggi, gula darah mereka nggak stabil ya kan. Jadi imun mereka juga turun banget. Jadi mereka tuh udah kayak anak kecil kali ya, mungkin debu aja atau misalnya di sebelah itu ada yang pilek sedikit aja mereka bisa langsung kena karena imunitasnya rendah banget. Iya rendah banget. Ditambah COVID. Yang sehat aja dikasih COVID. Wah repot susah ya, repot ya apalagi mereka gitu. Jadi untuk pemulihan mereka ini jauh lebih panjang waktunya dibandingkan kita yang masih normal masih sehat gitu. Oleh karena itu kita jadi strict banget nih di masa-masa pandemi ini. Si pasien itu kalau dulu datang boleh diantar misalnya ya, kalau pasien yang baik ya boleh diantar, ditungguin, boleh makan pas lagi cuci, boleh makan padang tadi itu ya. Kalau sekarang nggak boleh, selama pandemi semuanya kita stop itu ya. Jadi yang butuh pendamping itu hanya pasien-pasien yang memang nggak mampu, yang kondisinya kurang baik ya. Misalnya orang tua yang jalan aja misalnya udah agak sulit gitu. Mau nggak mau itu kan butuh pendamping, kita izinkan keluarganya. Tapi tetap pengaman dirinya ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak gitu kan. Terus selama mereka cuci tuh sebisa mungkin mereka nggak buka masker mereka, terutama si pasien ini ya gitu, menghindari. Kita kan nggak pernah tahu di mana virusnya ada, terus terhirup di mana. Jadi kita tetap harus pakai masker. Itu kita langsung umumkan ke semua pasien-pasien kita yang cuci di Santo Yusuf itu. Mereka memang harus pakai masker. Terus masker juga harus masker bedah. Jadi kalau dulu masih di awal-awal pandemi masih boleh lah pakai masker kain. Kalau sekarang kita udah wajibkan pakai masker bedah. Karena kan ini lapisannya lebih banyak ya. Gitu, nggak boleh dilepas. Kemudian cuci tangan gitu. Sering cuci tangan minum aja. Jadi mau minum aja mereka nanti kayak susu lumputan gitu loh. Buka sedikit, minum, simpan lagi gitu. Tapi tetap kita kasih penjelasan ya, kenapa harus pakai masker, kenapa nggak boleh makan gitu. Itu kan demi kesehatan mereka, demi si pasien-pasiennya itu supaya nggak sampai tertular. Gitu. Untuk terapi hemodialisa ini di cover BPJS kah mungkin? Bisa atau di sana di Santo Yusuf? Di cover, kebanyakan dari pasien kita itu pakai BPJS. Asal sesuai ini aja, asal sesuai aturan aja. Ya, itu aja ya. Syarat-syaratnya lengkap mah di cover. Langsung ya. Jadi nggak usah takut. Iya. Gitu. Baik,
sebentar saya cek dulu. Ini WhatsApp-nya nggak bisa kebuka kenapa ya? Tapi mudah-mudahan sih sudah bisa terjawab tadi ya, mewakili juga. Kita di menit-menit terakhir nih, Mbak Daniati nih, Mbak Lasri nih, mungkin Mbak Daniati dulu kali ya. Yang jelas sih lebih ke pencegahan lah kali ya. Mereka yang ini, atau mungkin ini ada tips juga yang ingin disampaikan barangkali Mbak Daniati. Mangga. Untuk ini ya, usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah pasien tertular COVID. Pasien dan keluarga selalu menjaga protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau nggak pergi kalau nggak penting ya. Kemudian pasien HD tidak makan selama menjalani HD, sehingga selama HD tidak membuka masker. Kemudian keluarga pasien HD tidak menunggu pasien di dalam ruang HD, kecuali tadi yang saya bilang ya, untuk pasien-pasien tertentu yang memang butuh pendampingan ya. Kemudian pasien dan keluarga diedukasi untuk tidak bepergian ke tempat keramaian dan tidak keluar kota. Demikian juga dengan kami staf HD-nya ya. Jika bepergian dari luar kota, maka sebelum melakukan HD kembali, pasien harus melakukan screening berupa rapid antigen atau swab PCR. Kemudian memisahkan pasien HD yang tersangka dan yang atau terkonfirmasi COVID dengan melakukan HD di ruang isolasi. Tadi yang udah diceritakan sama Mbak Lasri ya. Oke. Nah, terkait dengan fasilitas, barangkali Mbak Lasri juga mungkin ingin sampaikan juga, meyakinkan ya mereka yang mau berobat ke Rumah Sakit Santo Yusuf ya. Gitu, supaya bahwa mereka tetap aman. Iya, betul. Berobat sana, silakan. Iya, fasilitas kami memang sudah, tim COVID kami sudah betul-betul mengantisipasi ya untuk pencegahan penularan seluruh penyakit ya, termasuk COVID ini. Dan memang salah satunya nih kami punya produk baru gitu ya maksudnya. Nah, sebelumnya memang kita daftar untuk rawat jalan itu online itu hanya untuk pasien-pasien umum. Nah, sekarang untuk mengurangi antrian panjang, penumpukan untuk pendaftaran saja nih kami sudah punya pendaftaran online BPJS rawat jalan. Jadi kan selama ini pasien-pasien BPJS harus ngambil nomor gitu. Ya, nah, sekarang alhamdulillah sudah tidak untuk daftar nggak usah datang. Nah, jadi pakai BPJS, pendaftaran online BPJS ya. Ini bisa diunduh di aplikasi JKN Mobile di Play Store. Bisa ya itu. Unduh dulu, nanti bisa di situ daftar, login ya di situ. Nanti ada cara-caranya kalau bisa mau pilihan rumah sakit yang mana gitu kan. Bisa nanti di situ diunduh. Jadi kita sudah buka ya pendaftaran online BPJS rawat jalan. Kan sekarang itu hampir 90% pasien BPJS Santo Yusuf pasien Santo Yusuf BPJS. Jadi lebih mudah nanti. Jadi nggak usah ngantri, nggak usah berdesak-desakan gitu. Daftarnya harus di jam kerja juga atau gimana, bisa? Nggak bisa. Tengah malam juga bisa. Nanti bisa. Kan sama adminnya mungkin.